Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Fisika Material. Pada presentasi kali ini, materi yang akan saya bahas antara lain yang pertama yaitu struktur dan sifat bahan, konsep dan jenis ikatan kimia, dan struktur kristal padat. Pada materi yang pertama, saya membahas struktur bahan dan sifat bahan. Struktur bahan. Struktur bahan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu struktur butiran, terdapat pada sebagian besar golongan bahan logam, beberapa macam keramik, dan kadang-kadang polimer, atau ukuran dan bentuk butiran memegang peranan utama sebagai faktor penentu sifat bahan. Yang kedua yaitu struktur kristal. Struktur kristal ini sangat mempengaruhi sifat-sifat mekanis bahan, seperti sifat logam. Antara lain keuletan, kekuatan, kekerasan, tahanan kejut. Ini akan saya bahas pada sifat bahan. Kemudian struktur fasa. Struktur fasa sangat berperan dalam menentukan sifat bahan. Bentuk kristal dapat berubah karena perubahan fasa atau akibat adanya perubahan temperatur dan waktu. Jadi perubahan temperatur dan waktu ini mempengaruhi perubahan fasa pada suatu material atau suatu bahan. Selanjutnya yaitu sifat bahan. Sifat bahan terbagi menjadi 2. Yang pertama sifat mekanis. Sifat mekanis ini menyatakan bagaimana bahan itu bersikap terhadap gaya atau tekanan yang bekerja padanya. Sifat mekanis bahan yang paling umum diantaranya adalah kekuatan. Kalau kekuatan itu bisa dikatakan kemampuan suatu material untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan material tersebut menjadi patah. Kemudian keuletan. Keuletan ini adalah suatu sifat material yang sekiranya digambarkan seperti kabel dengan aplikasi kekuatan tarik. Seperti itu. Kemudian kekerasan ini biasa disebut hardness. Ini merupakan ketahanan material terhadap penekanan atau indentasi seperti itu. Kemudian tegangan dan sebagainya. Sifat-sifat yang penting dari sifat mekanis ini adalah tahan gesekan, tahan benturan, tahan kejutan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sifat fisik. Yang termasuk sifat fisik bahan adalah listrik, magnet, optik, panas, lentur, dan sifat kimia. Sifat fisik bahan tergantung dari 2 hal, yaitu struktur bahan dan prosesnya. Oke, di sini perbedaan sifat mekanis dan sifat fisik bahan. Kalau sifat mekanis, pada rangka ini mengenai taraf rangka. Pada kelihatan ini mengenai tegangan, kelesuan, mengenai batas kelelahan, dan masa lelah. Pada kekerasan, di sini kita membahas mengenai tahan gesekan, di mana suatu material atau bahan ini tahan gesekan, dan taraf keausan suatu bahan. Kemudian kekuatan. Ini berkaitan dengan modulus elastis, rentangan, dan yield strength. Kemudian pukulan atau impact. Ini berkaitan dengan penyerangan energi, ketebalan, dan temperatur transisi. Pada sifat fisik, yaitu pada kimia, sifat fisik bahan secara kimia, ini mengenai misalnya korosi pada suatu bahan. Kemudian kerapatan ini berkaitan dengan massa jenis. Kemudian listrik ini membahas tentang sifat konduktor, induksi, di mana bahan itu bersifat konduktor, induksi, ferroelektrik, dan isolator. Pada magnetik, bahan itu bersifat ferrimagnetik, ferromagnetik, dan paramagnetik. Pada optik, ini berkaitan dengan bahan yang bersifat serap, warna, difraksi, pemantulan, pembiasan, tembus cahaya, dan lain sebagainya. Pada panas atau thermal, ini berkaitan dengan kapasitas panas suatu bahan, hantaran panas, dan ekspansi panas. Selanjutnya, yang materi yang kedua, saya membahas mengenai konsep dan jenis ikatan kimia. Konsep ikatan kimia, jadi ikatan kimia ini merupakan interaksi elektron antar atom yang berikatan
sehingga terbentuk suatu molekul. Jadi, elektron antar atom yang berikatan hingga terbentuk menjadi suatu molekul ini dinamakan sebagai ikatan kimia. Atom-atom saling berikatan untuk mencapai stabil. Jadi elektron pada atom ini mereka itu saling berikatan untuk mencapai suatu kestabilan. Pembentukan ikatan kimia dapat terjadi berdasarkan serah terima atau penggunaan pasangan elektron bersama, bergantung pada jenis unsur yang berikatan. Nah, ini seperti ini ya, serah terima atau penggunaan pasangan itu terjadi agar supaya atom-atom yang saling berikatan ini mencapai kestabilan. Kemudian kemampuan atom membentuk ikatan tergantung konfigurasi elektron, valensi. Atom dikatakan stabil jika konfigurasi gas mulia atau oktet sama dengan 8 elektron. Selanjutnya yaitu kecenderungan unsur melepas atau menerima elektron. Jadi ketika kita membahas suatu ikatan kimia, ini kita tidak lepas dari yang namanya proses atau kejadian serah terima atau melepas dan menerima elektron. Seperti yang saya katakan tadi, melepas atau menerima elektron ini dilakukan agar atom-atom ini mencapai kestabilannya. Yang pertama yaitu melepas elektron. Ini terjadi pada unsur logam yang mempunyai EV relatif kecil atau bersifat elektropositif. Atom-atom melepas elektron agar elektron valensinya menjadi oktet atau 8E, duplet 2E, contohnya gas mulia golongan 8A. Jadi saya berikan contoh seperti ini pada oktet, ini 11 Na dengan elektron valensinya ini 1 ya. Jadi kalau kita mengingat mata pelajaran yang dulu atau mata kuliah yang dulu kimia dasar, ini ada yang menjabarkan menggunakan kulit KLMN, ini 28 dan sebagainya. Pada 11 Na ini diperoleh 281. Ini Na-nya ini melepas 1 elektron untuk mencapai kestabilan dan menjadi ion Na+, dengan konfigurasi elektronnya 28. Kemudian duplet 12 Mg dengan konfigurasi elektron 282 ini melepas 2 elektron untuk mencapai kestabilan, sehingga menjadi ion Mg2+, dengan konfigurasi elektron 28. Untuk kejadian menerima elektron, nah ini dilakukan oleh unsur non-logam karena mempunyai afinitas elektron atau keelektronegatifan yang relatif besar atau bersifat elektronegatif. Atom-atom menangkap atau menerima elektron supaya memiliki elektron valensi oktet 8E, duplet 2E. Contohnya gas mulia golongan 8A. Jadi saya berikan contoh seperti 9F memiliki konfigurasi elektron 27. Nah, 2 dan 7 ini kan belum dikatakan stabil. Jadi atom F ini menerima 1 elektron untuk mencapai kestabilan hingga menjadi ion F- dengan konfigurasi elektronnya 28. Selanjutnya yaitu ikatan kimia. Di sini saya membahas mengenai ikatan kimia. Jadi ikatan kimia ini terbagi menjadi 2, yakni ikatan primer dan ikatan sekunder. Di mana ikatan primer merupakan proses-proses pemindahan seperti melepaskan elektron, menerima elektron baru, dan membagi elektron. Maka akan terjadi saling tarik-menarik ion yang terjadi antara ion positif dan ion negatif, karena memiliki muatan yang berlainan. Ikatan primer ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ikatan ionik, kovalen, dan logam. Selanjutnya yaitu ikatan sekunder. Nah, ikatan sekunder ini dikelompokkan sebagai ikatan van der Waals. Sering terjadi pada gas-gas mulia seperti He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan lain sebagainya. Nah, pada gambar ini saya berikan contoh dari gambar ikatan sekunder, di mana ini ada
atom hidrogen yang saling berikatan dengan oksigen. Dan ini ada serah terima elektron untuk mencapai kestabilan dari masing-masing atom. Nah, ini pada gambar ini juga digambarkan bahwa terlihat adanya ikatan hidrogen. Nah, selanjutnya yaitu yang saya katakan tadi, ikatan primer itu terbagi menjadi 3, ikatan ionik, kovalen, dan logam. Jadi ini yang pertama saya akan bahas mengenai ikatan ionik. Jadi pada umumnya ditemukan pada senyawa yang dibangun oleh unsur logam dan non-logam. Atom logam akan memberikan elektron valensinya ke atom non-logam. Pada proses ini, semua atom akan menjadi stabil dan bermuatan listrik, atau atom menjadi ion. Nah, atom menjadi ion inilah yang mendasari ikatan ini disebut sebagai ikatan ionik. Gaya ikat tarik-menarik adalah kolombik. Jadi gaya ikat tarik-menarik antara atom pada ikatan ini disebut gaya kolombik, yaitu ion positif dan negatif ini saling tarik-menarik. Oh, jadi yang tarik-menarik itu, mohon maaf, itu tadi bukan atom tapi ion ya, antara atom tersebut saling tarik-menarik. Nah, atom ini saling tarik-menarik disebabkan karena adanya muatan listrik. Ciri-cirinya pada ikatan ionik ini, yakni kecenderungannya bersifat memberi atau menerima elektron. Gaya tarik-menarik yang ditimbulkan merata ke seluruh sistem, membentuk susunan atom yang teratur dalam jaringan stabil, dan ikatan ion sangat stabil. Nah, ini adalah gambar dari ikatan atom di mana Na dengan konfigurasi elektronnya ini ada 4, 6, sama ini ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian untuk mencapai kestabilannya, ini kan Na ada 11 atom ya. Berarti kalau ditulis konfigurasi elektronnya kan 2, 8, 1. Untuk mencapai kestabilannya ini, Na melepas 1 elektron hingga menjadikan konfigurasi 2, 8. Nah, Cl ini kan sebelumnya ada berapa ini? 4 dengan 8, 13, 17. Nah, 17 ini 2, 8, 7 konfigurasi elektronnya dengan elektron valensi 7. Karena belum stabil, Cl ini harus menerima 1 elektron yang mengakibatkan konfigurasi elektronnya menjadi 2, 8, 8. Nah, maka dari itulah pada ikatan ini terjadi serah terima elektron, di mana atom Na ini menyerahkan 1 elektronnya kepada Cl, dan Cl ini menerima 1 elektron dari Na, yang mengakibatkan kedua atom ini saling berikatan hingga Na, karena Na ini melepas 1 elektron jadinya ada tanda plusnya ya di sini, Na+, dan karena Cl menerima 1 elektron jadi ada tanda minusnya, hingga disebut ikatan ionik yang menjadikan jadi Na plus Cl-, seperti itu. Baik, selanjutnya ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang melibatkan bersama pasangan elektron. Ikatan kovalen terjadi antara dua atom yang sama-sama cenderung menangkap elektron untuk mencapai konfigurasi elektron seperti gas mulia. Atau ikatan kovalen terjadi jika dua atom yang berikatan membagi elektronnya. Dua atom yang berikatan kovalen ini masing-masing akan menyumbangkan minimal 1 elektron ke ikatannya. Minimal ya. Minimal 1 elektron ke ikatan, dan elektron yang dipakai bersama bisa dianggap dipunyai bersama oleh kedua atom. Jumlah ikatan kovalen yang mungkin untuk suatu atom ditentukan oleh jumlah elektron valensi. Nah, di sini dapat dilihat ada C, H, ada atom C dan H ya, di mana di sini ada
atom C dan H ini saling berikatan. Jadi mereka ini untuk mencapai kestabilannya ini masing-masing ini menyumbang ya, masing-masing ini saling menyumbang elektron masing-masing agar si C ini stabil dan H ini stabil. Itulah yang dikatakan ikatan kovalen. Jadi saling menyumbang. Kalau yang ikatan ionik tadi kan serah terima ya, cenderung serah terima. Kalau yang ini saling menyumbang, keduanya ini si C ini menyumbang dan si H ini menyumbang untuk mencapai kestabilan. Nah, pada ikatan kovalen ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ikatan kovalen normal, di mana ikatan ini mempunyai elektron yang berasal dari kedua belah pihak, seperti yang saya katakan tadi. Jadi Cl dan H ini elektronnya ini jadi satu, supaya mereka itu saling berikatan. Contohnya HCl, kemudian Cl2. Nah, Cl ini kan konfigurasi elektronnya kan satu. Kalau misalkan Cl2 berarti kan Cl2-nya ada 2. Nah, ini sama-sama memiliki satu konfigurasi elektron, jadi mereka saling berikatan gitu. Jadi elektronnya ini untuk dua atom ini gitu loh. Kayak seperti ini HCl ini elektronnya ada satu di sini. Nah, kemudian ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini saling berkoordinasi. Pasangan elektron yang dipergunakan hanya berasal dari satu pihak, tetapi tetap dimiliki oleh kedua elemennya. Misalkan ini NH3, awalnya itu NH3, dan N ini memiliki konfigurasi elektron 8. Kemudian jika ditambahkan H, karena H ini kan konfigurasi elektronnya kan 1. Jadi kalau misalkan ditambahkan langsung dimasukkan menjadi NH4. Nah, si H ini sama si N ini elektronnya ini yang dipergunakan itu hanya berasal dari satu pihak. Nah, ya kan pihak N, tapi digunakan oleh kedua elemen, yaitu elemen N dan H. Kemudian selanjutnya yaitu ikatan logam. Nah, ikatan logam ini memiliki ikatan yang lebih rumit. Ciri-cirinya adalah tidak semudah seperti ikatan ion dan ikatan kovalen. Elektron pembentuknya dislokalisir. Ikatan logam ditemukan pada logam dan paduannya atau memiliki sifat kekerasan yang tinggi. Seperti yang kita bahas pada sifat mekanis bahan, ini logam itu memang cenderung memiliki sifat kekerasan yang tinggi. Kemudian elektron valensi tidak terikat pada atom tertentu pada bahan padat tetapi bebas bergerak melewati keseluruhan logam atau kabut elektron bergerak dengan bebas. Nah, elektron valensinya ini kalau ke ikatan logam ini bergerak bebas. Jadi itu nggak saling kayak tadi kan mepet-mepet kayak saling berdekatan. Kalau yang ini bergerak bebas. Tidak terikat pada atom. Nah, contohnya di sini ada benzen C6H6. Nah, pada setiap lapisan terdapat elektron terdislokalisir. Seperti ini, elektronnya tuh di sini nih, terdislokalisir. Dan membentuk suatu lingkaran dalam benzen. Ini kan benzennya. Nah, ini ada elektronnya tuh seperti ini. Konduktivitas dalam arah sejajar jauh lebih besar daripada arah tegak lurus. Materi yang ketiga, saya akan membahas mengenai struktur kristal padat. Nah, untuk mengetahui struktur kristal padat, jadi di sini saya akan membahas mengenai kristal ya. Jadi apa toh kristal itu? Nah, kristal ini dapat didefinisikan sebagai material padat yang mempunyai susunan atom atau molekul yang teratur. Keteraturan tercermin pada permukaan kristal yang mengikuti pola-pola tertentu. Jadi, kalau yang pernah saya pelajari dulu di mata kuliah sebelumnya, kristal ini secara konvensional ini diartikan sebagai benda yang berkilau ya, atau
sesuatu yang memancarkan cahaya, benda yang memancarkan cahaya. Tapi di sini tidak seperti itu. Di sini menjelaskan bahwa kristal ini merupakan material yang susunan atomnya ini teratur. Nah, keteraturannya ini dilihat dari permukaan kristal yang memiliki pola-pola tertentu. Jadi kalau misalkan suatu bahan susunan atomnya itu tidak teratur, maka tidak dapat dikatakan sebagai kristal. Nah, kemudian daya ikat dalam kristal. Daya yang mengikat atom atau ion atau grup ion dari bahan padat kristal adalah bersifat listrik. Ikatan kimia dari suatu kristal dibagi menjadi 4, yaitu ionik, kovalen, logam, dan van der Waals. Kemudian saya akan membahas mengenai satuan sel kristal. Untuk mendeskripsikan kristal, akan lebih mudah jika didefinisikan sel satuan atau satuan sel. Jadi satuan sel ini merupakan susunan terkecil dari kristal. Dilukiskan sebagai bola padat di mana setiap bola saling bersinggungan. Parameter gizi struktur kristal. Di sini parameter panjang sisinya ini ada A yang searah dengan sumbu X, kemudian B searah dengan sumbu Y, dan C searah dengan sumbu Z. Kemudian sudut antara sumbu ini ada alfa, beta, dan gamma. Selanjutnya yaitu sistem kristal. Nah, dilihat dari geometri sel satuan yang barusan kita bahas, kristal mempunyai 7 sistem kristal dan 14 kisi kristal. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja. Ini ada sistem kristal isometrik. Nah, pada isometrik ini ada kisi kristal ada 3 kisi kristal, yaitu simple, P ini simple, IB center, dan F ini volume center ya. Di mana panjang sisinya, nah ini panjang sisinya A sama dengan B sama dengan C sama dengan 90 derajat. Dan sudutnya itu alfa sama dengan beta sama dengan gamma. Kemudian untuk kisi kristal heksagonal ini ada C or P. Nah, di sini panjang kisi struktur kristalnya itu A sama dengan B tidak sama dengan C. Di mana sudutnya itu alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat, untuk gamanya sama dengan 120 derajat. Nah, pada kisi kristal rombohedral, ini panjang kisinya ada A sama dengan B sama dengan C. Dan sudutnya alfa sama dengan beta sama dengan gamma tidak sama dengan 90 derajat. Untuk kisi kristal tetragonal, ini ada simple dan B-center, di mana panjang kisi kristalnya ini ada A sama dengan B tidak sama dengan C. Dengan sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Untuk ortorhombik ini ada P dan C. Ini ada 4 ya. Yang nomor 8, 9, 10, 11 ini ada P, C, I, dan F. Nah, ini kisi kristalnya disebut dengan kisi kristal ortorombik, di mana panjang kisi kristalnya A tidak sama dengan B tidak sama dengan C, dengan sudut alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Untuk kisi kristal monoklinik ini ada P dan kisi kristal P dan C. Ini panjang kisi kristalnya ini A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, dengan sudut alfa sama dengan gamma, sama dengan 90 derajat, tidak sama dengan beta. Kemudian pada kisi kristal triklinik, ini panjang kisinya A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, dengan sudutnya alfa, tidak sama dengan beta, tidak sama dengan gamma. Nah, arah kristalogi.
Jadi kalau kita mempelajari kristal, sudah pasti kita juga mempelajari arah kristalogi. Arah kristal ini dinyatakan sebagai vektor dalam kurung siku ya, ini kurung siku UVW. UVW merupakan bilangan bulat. Jadi ini tuh UVW cuma sebuah parameter aja. Kalau misalkan diganti dengan huruf lain juga nggak apa-apa. Yang penting menyatakan merupakan bilangan bulat yang dinyatakan sebagai vektor ya. Nah, pada gambar ini bisa dilihat pada arah sumbu X ini ada 1, 0, 0. Karena memang X-nya ini 1, maka kita tandai seperti ini ya. Karena ini 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Nah, untuk arah Y-nya ini 1, 1. Sebentar, ini ada arahnya Y-nya itu 1, 1, 0. Dan Z-nya 1, 1, 1. Nah, ini adalah contoh menentukan arah dari kristal. Prosedur menentukan arah kristal ini, kalau misalkan dari gambar ini proyeksinya kan, kalau yang di sumbu Y ini ada A per 2, dan di sumbu Y ini ada B, ya kan? Nah, di sumbu Z-nya ini, yang arah C ini 0. Jadi, proyeksi dalam A, B, C ini, karena tadi kan dinyatakan harus menggunakan bilangan bulat, jadi nggak boleh angka seperti ini, maka bisa dinyatakan setengah, yang Y ini 1 dan Z ini 0. Kemudian pada reduksi, ini dikalikan 2, semuanya, setengah dikalikan 2 kan 1. Y-nya ini 2 dan Z-nya ini 0. Jadi penentuannya arah kristalnya yaitu kurung siku 1, 2, 0. Nah, di sini kok arahnya ini sudutnya arahnya itu seperti ini. Itu karena yang arah X ini A di sumbu X ini, arah A ini kan setengah. Jadi kita taruh di tengah-tengah sini. Kemudian yang Y-nya ini kan 1, kita taruh sini. Kemudian yang Z ini kita tarik sini, dikarenakan Z ini 0. Maka Z itu merupakan bayangan dari sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu. Makanya gambarnya seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu bidang kristal. Bidang kristalogi dituliskan dengan indeks Miller dinyatakan dalam format HKL. Nah, untuk bidang kristal ini berbeda dengan arah kristal. Kalau yang arah kristal ini tadi kan kurungnya juga kurung siku ya. Kalau yang bidang HKL kita harus sangat memperhatikan itu kurungnya kayak setengah lingkaran gitu, melengkung gitu ya. HKL itu merupakan bilangan bulat. Bidang-bidang yang paralel satu sama lain adalah ekivalen dan mempunyai indeks yang identik. Jadi di sini pada gambar untuk menentukan bidang HKL tuh misalkan ini ada bidang 110. Jadi di mana kita bisa lihat ya pada sumbu X ini kan 1 ya, 1. Pada sumbu Y juga 1. Maka kita tarik garis lurus seperti ini, seperti ini. Nah, si Z-nya ini 0. Kenapa kok seperti ini? Nah, karena Z-nya 0 maka Z ini merupakan bayangan dari sumbu X dan Y, makanya ini ditarik garis seperti ini. Sama dengan ini juga, bahwa X-nya ini 1, Y-nya 1, Z-nya juga 1. Jadi, menghasilkan bidang kristal yang seperti gambar berikut itu. Oke, prosedur menentukan indeks Miller. Jika bidang melalui titik awal, buat bidang paralel di bagian sel satuan dengan translasi atau dengan membuat titik awal lain di sudut lain sel satuan. Kemudian bidang yang dicari bisa berpotongan atau sejajar dengan sumbu. Panjang bidang yang berpotongan ditulis dalam satuan parameter kisi A, B, dan C. Ambil kebalikan dari angka-angka perpotongan tersebut. Bidang yang sejajar dengan sumbu dianggap berpotongan
berhingga sehingga kebalikannya adalah 0. Jadi kan ini ambil kebalikan dari angka-angka perpotongan yang saya maksudkan kayak bayangannya tadi loh. Kemudian indeks Miller adalah bilangan bulat yang biasa ditulis dengan HKL. Seperti yang saya jelaskan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kristal kubik berpusat ruang BCC. Struktur kristal di mana terdapat atom di setiap sudut kubus ditambah satu buah di dalam kubus. Panjang sel satuan dirumuskan dengan A sama dengan 4L per akar 3. Untuk kristal kubik berpusat muka, struktur kristal termasuk kristal kubus di mana terdapat atom di setiap sudut kubus ditambah masing-masing satu kubus di setiap permukaan atau sisi kubus. Panjang sisi kubus A dan jari-jari atom R adalah A sama dengan 2R akar 2. Fraksi volume bola padat di dalam sel satuan atau faktor penumpukan, Fp adalah volume atom di dalam sel satuan dibagi volume total sel satuan. Dengan gambar kristalnya seperti berikut. Nah, ini kristal kubik berpusat ruang BCC. Kalau yang ini kristal kubik berpusat muka, di mana di sini ada di setiap sudut kubusnya ini ada terdapat atom ya, kemudian ditambah di tengahnya ini ada satu buah atom. Kalau yang ini di setiap sudut kubusnya ini ada ini nanti setiap ditambah masing-masing satu buah di setiap permukaan atau sisi kubus. Nah, kemudian yaitu kristal heksagonal tumpukan padat atau HCP. Permukaan atas dan bawah sel satuan terdiri dari 6 atom yang berbentuk heksagonal dan mengelilingi sebuah atom di tengah. Bidang lain mempunyai 3 atom tambahan terletak antara bidang atas dengan bawah. Faktor penumpukan HCP sama dengan VCC. Kerapatan atom, nah ini dapat dituliskan dengan rumus Rho sama dengan jumlah atom di dalam sel satuan dikalikan berat atom per volume sel satuan dikalikan bilangan Avogadro. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.